Baik, kita segera mulai acara kita Sekolah di Radio Pelajaran Bahasa Inggris. Dan hari ini adalah pertama kali kita menggunakan model Zoom ya. Kemudian saya juga sudah ngecek di YouTube juga sudah berhasil untuk streaming di YouTube. Jadi kita sudah pakai paling tidak 3 platform ya. Ada Max FM, kemudian ada YouTube, kemudian ada Zoom, ada streaming. Waduh, udah mulai nih. Jadi sekolah di radio hari ini nanti Miss Evi akan bawakan, ibu guru kita ya. Sebelum saya mulai, nanti saya persilakan juga untuk yang mau bergabung dengan Zoom, silakan saja ya untuk yang mau bergabung, kawan-kawan yang mau bergabung via Zoom boleh bergabung ya. Silakan saja ya bergabung via Zoom. Saya coba lihat meeting ID dulu ya, supaya saya tidak keliru meeting ID-nya. Sebentar, kalau mau gabung silakan ya. 89196055690. 89196055690 dengan passcode-nya Max 969. Huruf besar ya Max-nya ya. Kita akan segera mulai, dan sekali lagi siaran ini kami siarkan di Radio Max FM, streaming maxfm.com, kemudian di Zoom, dan ada di link atau di YouTube. Silakan untuk yang mau bergabung bisa menggunakan sekian platform itu. Saya menyapa Miss Evi, selamat sore. Halo Ibu Guru. Selamat sore Bang Hendrik. Wah, jelas sekali. Halo. Yang lalu dengar suara saja pendengar, sekarang lihat muka di muka nih. Juga saya menyapa ya wah, kayaknya banyak ini yang bergabung ini di Zoom ya. Selamat sore juga untuk ada siapa-siapa lagi nih ya. Ada Kalista ya. Selamat sore Kalista. Kemudian ada Naura, ada Pak Yudi Tari, selamat sore ya. Juga ada MHAL Hakim, selamat sore. Kalau boleh nanti dikasih catatan di chatnya dari mana, kota mana, begitu ya, biar kita bisa saling berkenalan ya. Baik Miss Evi, saya langsung mempersilakan Miss Evi untuk memulai. Oh ya, sebelumnya pendengar, kalau ada pertanyaan dari Miss Evi, dari Ibu Guru, jawabannya dikirim ke nomor 082247035381. 082247035381. Di nomor itu bisa telepon, nanti kalau ada murid yang mau ngobrol atau di Zoom, langsung chat aja di Miss Evi ya. Silakan Ibu Guru dimulai, saya serahkan untuk memulai sekolah di radio kita sore ini. Baik, terima kasih Bang Hendrik. Ya, jadi mungkin saya mau mengucapkan selamat sore dulu buat semua orang tua murid yang sudah menemani Ananda semua di rumah hari ini untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan kita ya Bang Hendrik ya. And also I would like to greet the children. I'm very happy to be able to meet you all again this evening at Max FM's English class, one of the programs Sekolah di Radio presented by Max FM Radio Waingapu, Sumba Timur, NTT. Nah, jadi mau ngucapin terima kasih juga buat Ibu dan Bapak dan juga para guru mungkin yang sedang mendengarkan acara ini ya di rumah masing-masing. Jadi mungkin kita mulai aja kali ya. Cuma mungkin mau ngasih sedikit pesan ya Bang Hendrik ya, bahwa ini kan anak-anak sudah mulai masuk sekolah nih, mulai masuk sekolah di minggu lalu kalau nggak salah sudah mulai masuk. Jadi setelah belajar dari rumah, anak-anak sekarang sudah mulai masuk dan sudah mulai belajar lagi. Jadi meskipun sudah mulai belajar lagi, mungkin mau titip pesan aja buat rekan-rekan guru dan juga para orang tua di rumah yang selama proses BDR kemudian melakukan kegiatan membaca di rumah, ini mungkin bisa diteruskan Ibu dan Bapak sekalian karena anak masuk PTM itu mungkin masih perlu penyesuaian untuk memulihkan kemampuan belajarnya anak gitu ya. Kalau ibarat orang sakit gitu, orang sakit parah, kemudian kalau baru sembuh kan kita tidak langsung kasih pekerjaan yang berat-berat buat mereka ya. Jadi sama juga dengan anak-anak, ini mereka sudah
melalui proses belajar dari rumah selama 2 tahun, hampir 2 tahun, 18 bulan ini. Jadi mungkin teman-teman guru dan juga orang tua bisa melanjutkan kegiatan belajar membaca supaya kemampuan membaca anak tuh pulih kembali. Baik Ibu dan Bapak, Bang Hendrik, saya mohon izin share screen untuk materi siaran ke-26 kita ya. Silakan Miss Evi. Iya, baik. Nah ini adalah siaran kita yang ke-26. Siaran ke-26 di tanggal 9 Oktober 2021. Ini adalah siaran kelas bahasa Inggris, salah satu program sekolah di radio yang disiarkan oleh Max FM 96,9 Waingapu, Sumba Timur, NTT. Nah, setiap sore hari di hari Sabtu biasanya saya mengajar bahasa Inggris dengan cara membacakan buku cerita. Nah, sejak mulai September awal kemarin kita membacakan cerita-cerita istimewa yang ditulis oleh rekan-rekan guru di Sumba Timur yang membawakan topik sekitar budaya Sumba Timur, makanan tradisional Sumba Timur, dan permainan dan semua hal terkait Sumba Timur. Nah, sore hari ini kita membawakan sebuah cerita judulnya Iwi, Bang Hendrik. Iwi. Bang Hendrik sendiri sempat kenal makanan ini, Kak Bang Hendrik? Oh, ya, ini sampai tahun ini juga, tahun kemarin masih kita makan ya. Jadi memang tidak sering, tapi ini salah satu makanan favorit kalau pas ada ini. Salah satu makanan favorit ya. Baik. Iya. Jadi cerita sore hari ini judulnya adalah Iwi. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin namanya umbi gadung. Nah ini nanti akan diceritakan bagaimana Iwi ini kemudian dulunya banyak disantap oleh masyarakat Sumba Timur ketika masa paceklik ya. Nah, buku ini ditulis oleh rekan guru juga nih Bang Hendrik dari SMA Negeri 1 Canberra. Namanya Bapak Marcelinus Ngauroti. Nah, ternyata pas saya baca, iya dari SMA Negeri 1 Canberra. Nah, saya baca ternyata beliau ini selain guru juga kayak pemimpin adat gitu ya, namanya Wunang kalau nggak salah di Sumba Timur. Ya, juru bicara. Iya. Juru bicara ya. Jadi biasanya katanya kalau ada acara-acara adat ini posisi beliau sebagai Wunang ini sangat penting sekali ya, terutama di pernikahan aja Kak Bang Hendrik, atau ada acara lain? Segala macam. Segala macam ya. Belis, adat kematian, atau di segala macam acara lah yang berkaitan dengan budaya Sumba. Baik, mungkin bagi Ananda semua di rumah dan Ibu dan Bapak yang mendengarkan, kalau di NTT mahar itu disebutnya belis ya. Jadi ketika pihak calon mempelai pria mau melamar itu biasanya mereka membawa belis atau mahar yang diberikan kepada pihak pengantin perempuan. Nah, jumlah maharnya berapa itu biasanya ditentukan oleh negosiasi yang dipimpin oleh seorang Wunang gitu. Jadi pernah nonton videonya Wunang di iNews TV. Ketika Wunang bicara tuh cepat sekali ya Bang Hendrik, kayak penyanyi rap di Amerika gitu loh, cepat sekali. Baik. Nah, baik Ibu dan Bapak, pertama-tama mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Evi Silviani Sayono. Profesi saya sebenarnya sebagai teacher trainer atau pelatih guru. Saat ini saya bekerja untuk sebuah organisasi pendidikan dan saya ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi untuk saat ini karena masih work from home, saya masih di Jakarta, tapi insya Allah nanti bulan November mungkin akan kembali ke site di Kalimantan Utara. Nah, sebelum di Kalimantan Utara saya bekerja di Sumba Timur selama 2 tahun ya. I used to be working in Sumba Timur and then fell in love with Sumba Timur until now. So this picture that you see on your screen was taken in one of the most beautiful beach in Sumba Timur. Jadi foto ini Bang Hendrik nih saya ambil waktu saya di Sumba Timur. Pernah dengar Pantai Wera nggak Bang Hendrik? Ya, Wera, ya. Ya, ini foto ini diambil di Pantai Wera, jadi istimewanya di Sumba Timur, makanya saya suka itu. Kalau misalkan lagi butuh refreshment gitu, itu kalau bahasa Betawinya 2 kali koprol udah nyampe ke pantai yang indah, dan nggak ada pantai yang nggak indah di Sumba Timur. Ya, jadi sebelum di Kalimantan Utara, saya bertugas di Sumba Timur selama 2 tahun. Sebelumnya saya di Sumba Barat dan Sumba Tengah.
Ya. Baik, Ananda semua di rumah, kita mulai ya. Okay. So this evening, I will be reading a book called Iwi. This book is written by Bapak Marcelinus Ngaurothi. Jadi petang hari ini saya akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Iwi. Jadi buku cerita yang berjudul Iwi ini ditulis oleh Bapak Marcelinus Ngaurothi. So Bapak Marcelinus is a teacher from SMA Negeri 1 Canberra, Sumba Timur, NTT. Bapak Marcelinus ini adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Canberra di Waingapu, Sumba Timur. So besides being a teacher, Bapak Marcelinus Ngaurothi is also known as a religious and cultural leader of Sumba Timur that is well known as Wunang. So, selain sebagai guru, Bapak Marcelinus Ngaurothi ini juga dikenal sebagai pemimpin adat dan juga keagamaan yang disebut dengan Wunang. So, a Wunang is a person who is responsible for performing any cultural or religious event of the Eastern Sumba people. Jadi Wunang ini adalah orang yang biasanya bertugas untuk memimpin semua acara yang terkait dengan keagamaan atau kebudayaan di Sumba Timur, sebutnya Wunang. Tadi seperti dijelaskan oleh Bang Hendrik bahwa Wunang ini memimpin acara belis atau pemberian mahar untuk pernikahan, lalu acara ketika orang meninggal dunia itu juga yang memimpin seorang Wunang. Baik, kita mulai. Alright. So as you can see in your screen, you will be able to see this yam called iwi. Jadi kalau bisa dilihat di layar di screen-nya itu adalah penampakan dari sejenis umbi. Umbi kalau di Sumba Timur disebutnya iwi. Di di bahasa Indonesia itu gadung ya. So a long time ago in Sumba Timur, whenever the people were experiencing hunger due to the lack of food supply, they used to go to find this yam tuber in the forest. Jadi dulu banget ya, zaman dulu sekali di Sumba Timur ketika orang-orang mengalami bencana kelaparan karena berkurangnya suplai makanan. Nah biasanya orang-orang itu pergi ke hutan untuk kemudian mencari yam tuber. Yam tuber itu gadung atau dalam bahasa Sumba Timurnya itu iwi. So this yam tuber can usually be found in forests in Sumba Timur. Jadi iwi ini biasanya bisa ditemukan di hutan-hutan ya di Sumba Timur. So before we start our reading session, as usual, I have a question for you guys to answer. Jadi sebelum kita mulai sesi baca ceritanya, seperti biasa, Miss Evi punya satu pertanyaan yang dapat dijawab oleh Anda semua ya. So this will be my question. Ini adalah pertanyaannya. Silakan dengarkan baik-baik ya. Have you ever eaten gadung or iwi before? How does it taste? Apakah Anda semua pernah memakan gadung atau iwi sebelumnya? Bagaimana rasanya? Ya. Jadi pertanyaannya adalah, have you ever eaten gadung or iwi before? And how does it taste? Apakah Anda semua pernah memakan gadung atau iwi sebelumnya? Bagaimana rasanya? Please share as you respond by sending us a text message at our WhatsApp number in this format. Jadi silakan berbagi responnya kepada kami di radio dengan cara mengirimkan pesan singkat via WhatsApp atau SMS ya. Nanti nomornya akan diberitahu oleh Bang Hendrik. Formatnya seperti ini, misalnya name, class, name of your school, and the region you live in. Jadi misalnya nama dulu, baru kemudian kelas, setelah itu nama sekolah, lalu yang terakhir adalah nama wilayah atau tempat di mana Anda tinggal. Contohnya seperti ini. So example, Gibran Aymar, kelas 4, SD Masehi Payeti 1, Waingapu, Sumba Timur. Saya pernah lihat iwi dan juga pernah makan iwi. Rasanya seperti tawar saja dan biasa dimasak seperti bubur. Begitu ya Anda semua ya. Jadi pertanyaannya saya ulang. Have you ever eaten gadung or iwi before? And how does it taste? Apakah Anda pernah makan atau pernah makan gadung atau iwi sebelumnya? Bagaimana rasanya? Where can you send your response to? Lalu kemana kirimnya responnya?
Bang Hendrik akan menginformasikan kepada kita semua di mana kita bisa mengirimkan responnya. Silakan Bang Hendrik. Terima kasih Miss Evi. Untuk adik-adik ya, anak-anakku di rumah yang ingin mengirim jawaban untuk pertanyaan Miss Evi tadi, kirim ke 082247035381 ya. Ke nomor 082247035381. Dalam pelajaran sekolah di radio ini juga terbuka peluang adik-adik bisa bertemu langsung dengan Ibu Guru Miss Evi kalau bergabung di Zoom. Tapi juga kalau lewat radio silakan bisa telepon juga ya. Kalau mau telepon nomornya sama 082247035381. Di situ juga bisa untuk WA dan kirim SMS. Jadi kita bisa gunakan 3 sekaligus alat komunikasi ya, atau 4 di Zoom, kemudian SMS, WhatsApp juga bisa dan telepon ya. Nomornya 082247035381. Kita kembali di Miss Evi. Silakan Ibu Guru Miss Evi. Baik, terima kasih Bang Hendrik. Nah, tadi sudah dicatatkan nomornya. Silakan nanti Anda semua kirimkan responnya, jawaban atas pertanyaan saya tadi. Jadi pertanyaannya adalah, have you ever eaten gadung or iwi before? How does it taste? Apakah Anda pernah makan gadung atau iwi sebelumnya? Bagaimana rasanya? Nanti dikirimkan ke kami ya jawabannya. So, as usual, before I start reading the storybook, we will be practicing on how to pronounce several words that you will hear later on in the story. Jadi seperti biasa, sebelum Miss Evi mulai membacakan buku ceritanya, kita semua akan sama-sama berlatih bagaimana caranya mengucapkan beberapa kata yang nantinya akan Anda semua dengar dalam cerita. So I will pronounce a word, then I will need your help to repeat the word on your own. Miss Evi akan mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Inggris, kemudian Miss Evi akan membutuhkan bantuan Anda semua di rumah untuk mengulang kembali kata-kata yang Miss Evi sudah ucapkan. Alright, are you guys ready? Apakah kalian sudah siap? Alright, so after repeating the words in English, you guys can prepare your pen or pencil and a notebook for you guys to write the spelling of each words. Jadi setelah mengulang kembali pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris, Anda diharapkan dapat menyiapkan pena atau pensil dan juga buku catatan ya, untuk mencatat ejaan-ejaan dari kata-kata tersebut. Alright, are you guys ready ya? Apakah Anda semua sudah siap? Kita mulai ya. Nah ini adalah kata pertama. Nah ini kata pertama itu adalah famine. Famine. Jika diucapkan secara lambat, maka bunyinya akan seperti ini. Perhatikan bentuk mulutnya Miss Evi ya. Kalau yang menyimak lewat YouTube. Famine. Famine. Sudah diulang di rumah masing-masing? Kalau belum, silakan diulang ya. Famine. 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 Artinya bencana kelaparan. Ejaannya, silakan ditulis ya di buku catatan masing-masing. Famine ejaannya F-A-M-I-N-E. Dibaca famine. Famine. Saya ulang ejaannya ya. F-A-M-I-N-E. Dibaca famine. Famine. Sudah diulang? Oke, artinya bencana kelaparan. Oke, now let's move on to the second word. Sekarang kita pindah ke kata yang kedua ya. Kata kedua adalah locust. Locust. Pasti sering lihat ya kalau anak-anak di Sumba Timur, ini familiar mungkin dengan locust. Locust itu artinya belalang. Kita ucapkan sama-sama yuk. Locust. Locust. Kalau diucapkan secara lambat, maka bunyi akan seperti ini. Locust. 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 Ejaannya, oke, siapkan pena dan kertasnya ya. Ejaannya L-O-C-U-S-T. Dibaca, siap-siap diulang ya. Locust. Locust. Artinya belalang. Oke, sekarang let's now move on to the third word. Kita pindah ke kata nomor 3 ya. Attacked.
Attacked. Oke, sudah diulang di rumah belum? Kalau belum, kita ulangi sekali lagi yuk. Attacked. Kalau diucapkan secara lambat, maka bunyi akan seperti ini. Attack. 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 Artinya serangan. Nah, serangan itu biasanya dilakukan oleh lebih dari satu ya, biasanya banyakan ini. Attack. Kita tuliskan ejaannya, siap-siap dengan pena dan kertasnya. Oke, ejaannya adalah A, T, E, A, C, K. Dibaca, siap-siap diulang ya. Attack. Attack. Artinya serangan. Alright, now I will be rereading word number 1 until word number 3. Sekarang kita akan mengulang kata nomor 1 sampai kata nomor 3. I will read the words twice. Miss Evi akan membacakan setiap katanya sebanyak 2 kali. Please repeat after me. Silakan ulangi setelah Miss Evi ya. Are you guys ready ya? Kalian sudah siap? Yuk. Famine. 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 Artinya bencana kelaparan. Locust. 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 Artinya belalang. Attack. Attack. Artinya serangan. Alright, now let us move on to word number 4 until word number 6. Kita pindah ke kata nomor 4 sampai kata nomor 6. Ini ada gambar, kalau menyimak lewat YouTube itu ada gambarnya, ada macam-macam biji-bijian ya. Nah, macam-macam biji-bijian ini bisa dikategorikan sebagai food source atau sumber makanan. Nah, ini adalah kata keempat kita. This will be our fourth word. Kata keempat kita ya. Food source. Jika diucapkan secara lambat, maka bunyinya akan seperti ini. Food source. Food source. Food source. Ini terdiri dari 2 kata, food dan source. Food source. Food source. Sumber makanan. Ejaannya, oke, sudah siap dengan pena dan kertasnya? Ayo kita tulis ejaannya yuk. Food source. F-O-O-D. Kasih jarak sedikit. S-O-U-R-C-E. Dibaca food source. Food source. Saya ulangi ejaannya sekali lagi ya. Silakan dicek lagi apa yang sudah ditulis. F-O-O-D. Kasih jarak sedikit. S-O-U-R-C-E. Sudah ditulis? Oke, sekarang kita baca sama-sama yuk. Food source. Food source. Sumber makanan. Alright, now let's move on to word number 5. Kita pindah ke kata nomor 5 ya. Ini adalah kata nomor 5. Kata nomor 5, ritual. 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 Jika diucapkan secara lambat, maka bunyinya akan seperti ini. Ritual. 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 Ritual artinya ritual atau prosesi keagamaan ya. Nah, ejaannya silakan dicatat. R-I-T-U-A-L. Dibaca ritual. Ritual. Saya ulang ejaannya ya. R-I-T-U-A-L. Dibaca ritual. Ritual. Sudah diulangi kan? Ya, kita coba ulangi sekali lagi yuk. Ritual. Ritual. Artinya prosesi keagamaan. Nah ini kata ke-6. So let's move on to word number 6. Eat. Makan. Eat. Eat. Ejaannya E-A-T. Dibaca makan.
sorry, E-A-T dibaca eat. Eat. Artinya makan. Alright, let's repronounce word number 4 until word number 6. Sekarang kita ulangi lagi yuk kata-kata nomor 4 sampai kata nomor 6. I will be reading the word twice and I will need your help to repeat after me at home. Miss Evi akan membacakan setiap kata sebanyak 2 kali. Nanti Anda semua di rumah silakan diulang ya di rumah masing-masing. Oke, are you guys ready ya? Sudah siap? Ayo kita mulai. Food source. Sudah diulang belum? Kalau belum kita ulangi sekali lagi yuk. Food source. Food source. Sumber makanan. Ritual. Ritual. Prosesi keagamaan. Eat. Eat. Makan. Alright. Now let's move on to word number 7. 7, 8, 9. Yeah. From word number 7 and word number 9. Nah ini kata ketujuh adalah dried under the sun. Agak panjang ya. Dried under the sun. Bahasa Indonesianya dijemur. Dried under the sun. Kita ulangi yuk sama-sama. Dried under the sun. Dried under the sun. Sekali lagi yuk kita ulang. Dried under the sun. Artinya dijemur. Ejaannya ya, ini agak panjang, silakan dengarkan baik-baik. Sekarang kita akan mulai dengan kata dried. D-R-I-E-D. Kasih jarak sedikit. Under. U-N-D-E-R. Kasih jarak. The. T-H-E. The. Kasih jarak lagi. Sun. S-U-N. Sun. Kita baca yuk. Dijemur, bahasa Inggrisnya adalah dried under the sun. Sudah diulang belum? Kita ulangi lagi yuk. Dried under the sun. Alright, next word. Word number 8. Soak. Soak. Artinya merendam. Soak artinya merendam. Ejaannya S-O-A-K. Dibaca soak. Soak. Saya ulang ejaannya ya. Silakan dengarkan baik-baik lalu tulis di buku kalian masing-masing. S-O-A-K. Dibaca soak. Soak. Artinya merendam. Alright. Now let's move on to word number 9. Stream. 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 Artinya kali atau sungai yang kecil. Mengalir biasanya ya. Stream. Oke, ejaannya kita catat sama-sama yuk. S T R E A M. Dibaca stream. Stream. Very good. Artinya kali atau sungai kecil. Oke, sekarang kita ulang yuk kata ke-7, ke-8, dan ke-9. Let's repeat word number 7, 8, and 9. I will read the word twice. Miss Evi akan membacakan katanya sebanyak 2 kali. Please repeat after me. Silakan kalian ulangi di rumah masing-masing ya. Dried under the sun. Dried under the sun. Artinya dijemur. Soak. Soak. Artinya merendam. Stream. Stream.
Artinya kali atau sungai kecil yang mengalir. Oke, flowing water. Kata berikutnya ya, kata ke-10. Flowing water. Ini terdiri dari dua kata. Yang pertama flowing, yang kedua water. Flowing water. Artinya air mengalir. Flowing water. Ejaannya, silakan siapkan pena dan kertasnya masing-masing ya. Flowing. F L O W I N G. Kasih jarak sedikit. Water. W A T E R. Water. Flowing water. Flowing water. Artinya air mengalir. Saya ulangi lagi ejaannya, siap-siap dicek kembali yang tadi sudah ditulis. F L O W I N G. Flowing. W A T E R. Water. Flowing water. Flowing water. Artinya air mengalir. Alright, next word. Itchy. Itchy. Itchy artinya gatal. Itchy artinya gatal. Jika diucapkan secara lambat, maka bunyinya akan seperti ini. Itchy. 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 Udah diulang belum? Oke, sekali lagi yuk kita ulang. Sembari garuk-garuk. Nah, itchy. Sembari garuk-garuk kalian boleh ucapkan itchy. Itchy. Itchy apa tadi artinya? Ya, itchy artinya gatal. Oke, ejaannya adalah silakan ambil kertas dan pena. Kalian catat ya. Itchy. I T C H Y. Dibaca itchy. Itchy. Oke, saya ulang ejaannya ya. I T C H Y. Dibaca itchy. Itchy. Alright. Kata berikutnya adalah dried coconut. Dried coconut. Kelapa kering. Nah, dried coconut itu terdiri dari dua kata, yaitu dried dan coconut. Dried coconut. Oke, silakan diulangi setelah saya ya. Dried coconut. Dried. Dried. Coconut. Coconut. Dried coconut. Oke. Sekarang kita catat ejaannya yuk. Dried. D R I E D. Dried. Coconut. Coconut. C O C O N U T. Coconut. Saya ulang ejaannya ya. Dried coconut. Dried. D R I E D. Coconut. C O C O N U T. Coconut. Dried coconut. Kelapa kering. All right, thank you for joining me practicing the words that we will be listening later on in the story. Jadi terima kasih sudah bersama-sama dengan Miss Evi berlatih mengucapkan beberapa kata yang nantinya akan kalian semua dengar di cerita kita nantinya. All right, now let us start reading the book. Kita mulai baca ceritanya yuk. So Iwi, the title of the book is Iwi. Judul bukunya adalah Iwi. The author of the book is Marcellinus Gaurotti.
Jadi penulis dari buku ini adalah Marcellinus Gaurotti. The illustrators of the book are Octavianus Lily and Edi Suntoro. Jadi yang menggambar semua gambar-gambar yang ada di buku ini ada 2 orang, bernama Octavianus Lily dan Edi Suntoro. The editor of this storybook is Andika Dewantara and Sukistono. Okay. Jadi yang mengedit buku ini adalah Andika Dewantara dan Sukistono. While the editor in chief atau editor akhir Franz Wora Hebi. So this book is published by Yayasan Damaring Dewantara Education and funded by the Ministry of Education and Culture, the Indonesian Cultural Directorate. And the soft copy of this book is available at sumbaheritage.com. Jadi buku ini diterbitkan oleh Yayasan Damaring Dewantara Education yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Kebudayaan Indonesia. Sedangkan buku soft copy-nya itu dapat dibaca secara daring dan tersedia di website atau pelantar sumbaheritage.com. Miss Evi akan bacakan bagaimana cara mengeja sumbaheritage.com. Kalian bisa catat ya di kertas masing-masing. Jadi nanti kalau kalian ingin tahu budaya-budaya Sumba Timur khususnya, kalian tinggal klik sumbaheritage.com. Di situ ada tari-tarian, ada contoh dari permainan-permainan tradisional, makanan, semuanya tentang Sumba Timur, you name it ada di situ. Oke, siap-siap catat ya. Ya, Miss Evi. Iya, Bang Hendrik. Ya, saya bisa jeda dulu ya. Miss Evi sudah ngomong hampir 45 menit ya. Bisa jeda istirahat sejenak, saya putar iklan, kemudian kembali ya. Kemudian Miss Evi sudah ada yang memberikan jawaban ya, ada dari Bekasi malah. Oh, dari Bekasi. Kalista, selamat sore Kalista. SMP Negeri 11 Bekasi. Kirim jawaban di WhatsApp 082247035381. Saya tidak pernah makan gadung atau iwi sebelumnya, jadi saya tidak tahu rasanya. Ya, nggak apa-apa. We learn from this ya. Nanti kita belajar tentang gadung atau iwi ini. So thank you Kalista. Ini radionya di Waingapu yang denger anak dari Bekasi ya, luar biasa. Ya, teknologi kita manfaatkan. Dan kalau mau kirim jawaban ya untuk atas pertanyaan yang Miss Evi sampaikan, nomornya 082247035381. Di nomor itu bisa jawab via WA, SMS, ataupun kalau langsung komunikasi bisa telepon dari nomor itu, atau kalau di Zoom bisa langsung ngobrol dengan bisa langsung ngobrol kita. Ya, selamat malam. Di Zoom ini ramai juga nih ya. Ada Al-Hakim, kemudian Pak Yudi, ada Naura, ada Beryl, Alexandra, kemudian Julia, Parama, Dika, Big Fan, kemudian Ami. Aduh, Miss Evi, kayaknya kalau pakai Zoom itu ramai nih Miss Evi. Kita lanjutkan bisa jadi minggu depan ini ya. Baik, ya, saya jeda dulu ya Miss Evi ya, saya putar pesan, nanti balik, paling 5 menit saja ya, sebentar. Oke, baik. Teh hijau atau green tea. Profesor Dr. Joko Agus Purwanto, APT MSI, Guru Besar Kimia Farmasi Universitas Airlangga, menghabiskan waktu 18 tahun meneliti teh hijau hingga menghasilkan produk Medi-Tea. Medi-Tea dibuat dari teh asli tanpa campuran senyawa aktif lainnya dan diekstraksi sedemikian rupa sehingga memiliki kandungan Epigaloka-tekingalat yang tinggi. Epigaloka-tekingalat ini dalam berbagai penelitian telah terbukti sangat ampuh bagi penyembuhan dan pencegahan kanker. Epigaloka-tekingalat memiliki aktivitas antioksidan 100 kali vitamin C atau 25 kali vitamin E untuk mempertahankan badan tetap sehat. Dengan kata lain, Medi-Tea adalah teh hijau herbal yang dimurnikan dan diperkuat kandungan alaminya khusus untuk membunuh kanker dan memperkuat daya tahan tubuh. Teh hijau telah terbukti dapat digunakan untuk mengobati kanker pada berbagai stadium, bahkan dalam keadaan metastasis atau menjalar ke bagian tubuh lain sekalipun.
Jenis kanker yang dapat diobati maupun dicegah oleh Mediti antara lain kanker payudara, kanker serviks, kanker usus, kanker paru-paru, dan berbagai jenis kanker lainnya. Bisa Anda dapatkan di Mediti Office, Jalan Dr. Sutomo nomor 59 hingga 61, Tegal Sari, Surabaya. Pemesanan dapat melalui 0856 4859 3468 atau email order@mediti.co.id. Lawan kanker dan perkuat daya tahan tubuh Anda dengan Mediti. Yuhu! Kakak sudah vaksin toh? Ayo vaksin, jangan ragu. Sama-sama kita ya. Aduh mama, saya takut corona tapi lebih takut divaksin. Sama vaksin tapi tak dapat antrian. Vaksin atau tidak, pasti mati juga. Vaksin atau tidak, vaksin atau tidak. Yuk cegah corona dengan vaksin saja. Jaga diri sama dengan jaga mama, bapak, anak, mantu, dan cucu keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kawan Baik Indonesia dan Fair Future Foundation. Papa, beberapa hari ini di WA Group, ibu-ibu dong ada omong tentang vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui. Ternyata ibu hamil dan ibu menyusui dong banyak yang belum divaksinasi ya. Kenapa bisa begitu Kan ibu hamil dan menyusui sudah bisa mendapat vaksinasi toh? Itu alasannya ada yang takut lah, yang katanya belum bisa dapat lah. Ibu hamil dan ibu menyusui sekarang sudah bisa dapat suntikan vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan juga sudah menyatakan vaksinasi COVID-19 aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi Papa, tidak perlu cemas Mamae. Masih banyak yang takut toh. Yang paling penting kasih informasi yang benar ke tenaga medis petugas vaksinasi saat dilakukan screening. Informasi inilah yang kemudian menentukan ibu hamil atau menyusui sudah bisa atau belum boleh mendapat vaksin. Oh, begitu Papa. Mama mau pilih vaksinasi sama-sama dengan ibu-ibu hamil dan menyusui teman-temannya Mama atau Papa yang antar Papa yang antar toh. Vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan menyusui dapat mengurangi risiko kematian bayi secara signifikan dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi risiko penularan COVID-19. Daftarkan diri Anda dan datanglah ke tempat vaksinasi terdekat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Pendengar, buat Anda yang beternak babi, ayo kita jaga dan pelihara dengan baik babi kita. Salah satunya dengan memberikan pakan yang baik. Berikut beberapa tips pemberian pakan babi. Pertama, gunakan pakan komplit yang mengandung nutrisi lengkap yang banyak mengandung protein, mineral, dan vitamin. Kedua, jangan berikan babi pakan sisa dari limbah rumah tangga, limbah restoran, limbah pasar, ataupun sumber lainnya. Selanjutnya, jika menggunakan pakan tradisional seperti hasil dari kebun, jagung, dedak padi, singkong, dan dedaunan, dianjurkan dimasak terlebih dahulu pada suhu 70 derajat Celcius selama minimal 3 jam. Dengan pemberian pakan yang baik dan berkualitas, babi cepat besar, cepat terjual, dan cepat dapat untung. Jangan sampai buntung karena babi mati. Selamatkan peternak babi NTT dari demam babi Afrika atau ASF. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Prisma. Max 96,9 FM, radio keluarga Anda. Baik, untuk adik-adik, anak-anakku di mana saja berada ya, selamat sore. Kembali kita di Zoom meeting ya bersama Ibu Guru kita Miss Evi. Terima kasih untuk pendengar yang ada di luar Wengapu ya. Waduh, di luar Wengapu ini banyak sekali yang ikut di Zoom ya. Ini saya kira salah satu model yang bisa kita pakai untuk menjangkau banyak kawan belajar bersama. Ada yang bisa dengar langsung di Zoom, bisa nonton, bisa interaktif. Kemudian di Wengapu bisa dengar Max FM, bisa di Zoom, bisa di streaming ya, bisa di YouTube dan
mudah-mudahan dengan begini makin banyak kita bisa jangkau ya adik-adik kita untuk belajar. Program ini pendengar dikhususkan untuk anak-anak SD dan SMP. Tapi kalau ada yang SMA juga mau ikut belajar, boleh saya kira ya. Ruang ini terbuka dan bisa diskusi, bisa WA, bisa telepon, bisa langsung angkat tangan di Zoom, ya, kemudian SMS, WA. Kita buka semua kemungkinan untuk anak-anak bisa pakai untuk belajar bersama ibu guru kita, Miss Evi, yang sudah menyiapkan materinya. Dan telepon, SMS, dan WA di 082247035381. Sekali lagi selamat sore untuk Kalista, kelas 8 SMP Negeri 11 Bekasi. Yang sudah kirim jawaban di sore ini lewat WhatsApp 082247035381. Dan jawabannya, saya tidak pernah makan gadung atau iwi sebelumnya, jadi saya tidak tahu rasanya. Wah. Kalau Miss Evi tanya ke saya, wah ini makanan yang saya makan dari kami kecil gitu ya. Ini pasti meskipun tidak setiap hari atau setiap minggu, tapi dalam setahun itu ada kesempatan kita pasti makan. Karena ada yang antar, ada keluarga yang bawa gitu ya. Ya sekarang kita bahas ini. Silakan Ibu Guru Miss Evi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bang Hendrik. Iya, saya juga penasaran ini ya, apakah anak-anak yang usia SD sampai SMA ini masih kenal nggak sih sama makanan yang namanya iwi ini? Ini kan tujuannya dari Bapak Marcelinus Gauroti menuliskan buku ini supaya anak-anak yang generasi muda ini juga tahu ya makanan khas Sumba Timur tuh apa saja. Jadi untuk Anda semua di rumah yang ada di berdomisili di Sumba Timur atau di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, atau daerah lain mungkin di NTT yang pernah melihat iwi atau umbi gadung, itu silakan kirimkan responnya ke kami ya. Bisa dikirim kemana Bang Hendrik responnya? Silakan. Oh, rupanya ini lagi ini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti Anda semua kalau mau tahu tentang iwi, Anda semua bisa mengunjungi pelantar dari Sumba Heritage. Nama pelantarnya akan bisa Evi bacakan ya. Silakan siap-siap dengan pena dan kertasnya. Sumbaheritage.com. SUMBAHERITAGE tanda titik COM. Sumba Heritage. Jadi di sumbaheritage.com ini ada buku cerita anak-anaknya yang tentang Sumba, semuanya tentang Sumba Timur kalau nggak salah ya. Kemudian ada tentang permainan, ada apa lagi di sana ya. Mungkin Pak Andika mau cerita sedikit ada apa saja di sumbaheritage.com, Pak Andika. Kebetulan yang punya website tadi saya sempat lihat sudah bergabung. Silakan. Masih di-unmute itu, Miss Evi. Ini saya yang saya coba buka ya. Ya, silakan Pak Andika. Sudah bisa kah? Belum, Miss Evi. Silakan dilanjut, Miss Evi. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi kebetulan ini yang tim dari Dewantara Education, Damaring Dewantara Education yang ada di sini, ada Ibu Ami dan juga Pak Andika. Mereka berdua yang dapat mandat dari Kemendikbud ya untuk membuat proyek, membuat cerita dan juga membuat website yang isinya semuanya tentang Sumba Timur gitu ya. Ini begitu cintanya mereka berdua ya, meskipun mereka dari Jawa Tengah, satu dari Malang, satu dari Jogja, tapi beliau berdua lebih lama di Sumba Timur dibandingkan dengan saya. Jadi mereka sampai khusus membuatkan semua yang berbau Sumba Timur ke dalam sebuah website. That's how much we love Sumba Timur. Alright, so I will be reading the book. Silakan dengarkan baik-baik ya. Miss Evi akan membacakan keseluruhan cerita dalam bahasa Inggris. Kemudian Miss Evi akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Baru kita semua akan berlatih bersama-sama membaca bukunya per halaman. Nah, di situ Anda semua bisa tirukan Miss Evi. Oke, siap ya? Iwi.
by Marcelinus Ngau-Roti. Illustrators, Octavianus Lili and Edi Suntoro. Editor, Andika Dewantara and Sukistono. Editor-in-Chief, Fransuara Hebi. This book is published by Yayasan Damaring Dewantara Education and funded by the Ministry of Education and Culture, the Indonesian Cultural Directorate. The soft copy of this book is available at sumbaheritage.com. Iwi ditulis oleh Marcelinus Ngau-Roti, ilustratornya Octavianus Lili dan Edi Suntoro. Editor Andika Dewantara dan Sukistono. Editor akhir Franz Warahebi. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Damaring Dewantara Education yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia. Soft copy dari buku ini dapat dibaca di pelantar sumbaheritage.com. Iwi. Once upon a time, there was a famine happened in Sumba. Thousands of locusts attacked the crops of the farmers, causing the harvests to fail. The locusts' attack also gave bad impact to the people who live in Lambanapu. They ran out of food supply. People were panicked, thinking of how they will find food. Seeing this, the religious leader of that time, Boku Wunang Tara Andung, asked the people to go with him into the forest. Long time ago, their ancestors were used to find alternative food sources in the forest. Before leaving their village, Boku Wunang performed a Marapu ritual. Marapu is the ancient religious belief of the Sumbanese. The ritual is called Hamayangu. Boku Wunang asked for guidance from the god. Hamayangu ritual usually performed using a rooster as a sacrifice to the god. During the Hamayangu ritual, Boku Wunang foresaw a good thing. Boku Wunang told the people that the god has given his permission for the people to succeed in finding what they need to find. So they went into the forest. Guided by the premonition that Boku Wunang saw in the Hamayangu ritual, he then asked the people to dig the soil and looked for something that is hidden in the soil. They need to look for something brown, roundish thing with some sort of hair. The people of Lambanapu finally succeed in gathering the brown, roundish thing. They gathered a lot of them. Boku Wunang then asked the people to put the stuffs they had found under a huge tree. And afterwards, Boku Wunang performed another Hamayangu ritual to show their gratitude to the gods. The thing that they got from digging the ground of the forest were taken to their village. Boku Wunang asked the people to peel and slice that things. Suddenly, a boy cried loudly, and people were surprised to hear that crying sound. "Why are you crying?" asked Boku Wunang. Then, in Sumbanese local dialect, the boy answered, "Da mbak di boku dirakatiuya." The boy said that he felt itchy, and he felt like he was being rubbed by sharp thorns. It turned out that the boy was not alone. Others had felt the same way too. Jadi gatal. Boku Wunang laughed. "Ah, I see. The sap of the iwi has touched your skin. That will be why you feel that way." Boku Wunang then gave a bit of salt and dried coconut to those who felt pain. Boku Wunang asked the people to chew the dried coconut and salt. Boku Wunang asked the people to chew the dried coconut and salt first, then applying it to the irritated skin. Not long after that, the pain and the itch was gone.
Boku Wunang asked people to dry the iwi first, then soaked the iwi in a stream for a few days. It needs to be soaked in the flowing water of the stream so that the toxins and the sap of the iwi will go away. Then the process will be repeated before finally being dried under the sun. To express their gratitude to the gods, Boku Wunang performed another hamayangu. The people gathered the dried iwi. Then they were allowed to take the dried iwi to be cooked and stored as their food supply. Since then, the people of Lambanapu has never encountered another famine again. Iwi atau umbi gadung. Suatu ketika terjadi bencana kelaparan di tanah Sumba. Hama belalang menyebabkan para petani gagal panen. Akibat hama belalang turut dirasakan oleh penduduk Lambanapu. Persediaan bahan makanan habis, orang-orang bingung mencari makan. Melihat hal itu, Boku Wunang Tara Andung mengajak penduduk pergi ke hutan. Dulu, nenek moyang mereka biasa mencari makanan di hutan. Sebelum berangkat, Boku Wunang melakukan hamayangu. Ia meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Jadi hamayangu itu seperti ritual atau tradisi keagamaan yang dilakukan oleh orang Sumba kuno yang masih memeluk agama Marapu. Dalam hamayangu, Boku Wunang melihat ura manu yang tampak bagus, pertanda bahwa Sang Pencipta menghendaki tujuan mereka. Mereka pun pergi ke dalam hutan. Boku Wunang melakukan hamayangu untuk meminta petunjuk. Boku Wunang meminta warga menggali sesuatu yang tertanam di dalam tanah. Bentuknya bulat, berwarna kecoklatan, dan berambut. Apa yang mereka cari akhirnya terkumpul banyak. Boku Wunang meminta mereka menaruhnya di bawah pohon besar. Lalu Boku Wunang melakukan hamayangu untuk mengucap syukur. Hasil galian mereka bawa ke kampung. Boku Wunang meminta para penduduk mengupas dan mengiris apa yang baru saja mereka bawa. Namun, tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak yang mengejutkan semua orang. "Kenapa kamu menangis?" tanya Boku Wunang. "Da di boku dirakatiuya." Mudah-mudahan benar bacanya. Jawab seorang anak. Ia merasa gatal seperti tertusuk duri. Ternyata bukan anak itu saja. Banyak dari mereka juga merasakan hal yang sama. Boku Wunang tertawa. Begitulah kalau kamu terkena getah iwi. Ia kemudian memberikan kelapa kering dan garam kepada mereka yang sedang kesakitan. Ia meminta mereka untuk mengunyah dan mengoleskannya di tangan yang gatal. Dengan seketika, rasa sakit dan gatal itu pun menghilang. Boku Wunang meminta warga untuk menjemur dan merendam iwi selama beberapa hari di sungai. Selama direndam, iwi dibolak-balik supaya racun dan getah iwi hilang. Kemudian iwi yang sudah direndam dijemur lagi sampai benar-benar kering. Boku Wunang melakukan hamayangu sebagai ungkapan rasa syukur. Iwi yang sudah kering. Mereka diperbolehkan mengambil iwi untuk dimasak dan disimpan sebagai persediaan makanan. Sejak saat itu, warga Lambanapu tidak lagi mengalami kelaparan. Iwi or umbi gadung, or in English we call it as yam tuber, is one of the main food source of Sumba Timur. Iwi wildly grows in the forests of Sumba. In the old days, iwi was usually harvested around August to October, as on those times Sumba Timur had very low rainfall and causing drought that usually lead to famine.
In those times, iwi became an alternative source of food that helps the people overcoming hunger. This plant's bulb is the part that can be eaten by human. However, iwi is known for having toxin. Iwi needs to be carefully processed before being consumed to avoid dizziness or even vomiting. It is usually sliced first and then soaked in running water or flowing water for days and then dried. This process needs to be done for a few times before it is safe to be consumed. Iwi atau ubi gadung merupakan salah satu bahan makanan di Sumba Timur. Iwi tumbuh liar di hutan. Pada masa lalu, iwi banyak dipanen di bulan Agustus hingga Oktober, karena pada bulan-bulan ini di wilayah Sumba bagian timur mengalami kekeringan dan memiliki curah hujan sedikit. Pada masa-masa seperti itu, iwi menjadi bahan makanan penolong. Saat ini, iwi sudah banyak ditanam di ladang. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang beracun. Jika tidak berhati-hati mengolahnya, bisa merasakan pusing dan muntah setelah memakannya. Setelah diiris tipis-tipis, biasanya iwi dimasukkan ke dalam karung dan direndam di dalam air di sungai selama beberapa hari untuk menghilangkan racunnya. Kemudian baru diolah untuk dikonsumsi. Ya. Baik. Bang Hendrik, mungkin sudah ada respon dari yang lain? Ya, sebelumnya saya boleh ikut ngobrol ya, Miss Evi ya? Boleh, silakan Jadi, Bang. proses pembuatan sampai bisa dimakan iwi itu memang cukup lama, Miss Evi. Oke. Secara tradisional yang masyarakat tahu itu adalah setelah diambil, ya, gatal sekali memang gitu ya. Kemudian ya dikeringkan, kemudian nanti dicuci di sungai itu bisa ya lama ya, berhari-hari. Memang ada cara terbaru ya, misalnya orang lakukan dengan teknologi ya sederhana yang dikembangkan. Pertanyaannya kenapa bisa lama begitu pengolahannya? Karena memang tadi ada bilang beracun toh, Miss Evi? Iya, katanya beracun. Beracunnya itu salah satu zat racunnya itu adalah ada sianida. Ya, kita tahu kalau sianida itu membunuh ya. Kalaupun dicuci di sungai berminggu atau cukup lama, pasti masih tersisa. Oh gitu. Ya, sehingga kalau itu dijadikan makanan rutin, ya bisa bayangkan selama misalkan ibu hamil misalkan, itu sangat berbahaya untuk perkembangan otaknya anak-anak gitu. Memang enak sih untuk dimakan, tapi kalau dimakan terus-menerus atau tidak sampai habis ya, tapi akan kalau masa-masa sulit itu kan orang kepingin cepat ya. Kalau tidak ada makan ya, beras tidak ada, jagung gagal gitu, yang di barangnya ada, orang bisa cepat prosesnya. Dan ketika itu kan very dangerous ya. Untuk misalkan kalau ibu lagi hamil ya, anak-anak 1-2, ya, hanya itu aja yang dimakan misalkan. Tidak ada makanan lain, mau apa? Untuk karbohidrat itu ya. Jadi itu kenapa memang prosesnya agak sedikit memang lama. Jadi kalau salah pengolahannya ya berisiko. Dan kita makan gitu. Keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang di desa yang pas masa sulit hanya ada itu, ya makan. Ya, tapi memang tidak setiap hari gitu ya. Artinya tidak sepanjang tahun gitu. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Tadi diceritakan bahwasanya warga Lambanapu pada zaman dahulu itu terpaksa harus makan iwi karena memang gara-gara belalang itu, Bang Hendrik ya. Ya, bukan hanya belalang sih, kalau tidak ada lagi makan gitu, atau memang ya mereka ambil sekitar Oktober misalnya gini, itu masa-masa dipanen gitu untuk simpan stok makan, kalau tidak ada ya itu dimakan gitu. Jadi ya memang ya itu ada hubungannya macam-macam dengan kesehatan ibu, anak, stunting dan seterusnya gitu. Baik, saya lihat dulu ya, tadi Pak yang diminta untuk tadi share ada, Pak Dika ya sudah, mungkin Miss Evi bisa persilakan Pak. Ya. Ya, hai Dika. Ini Andika sudah online kah? Hai Mbak. Iya. Halo. Andika boleh cerita. Tadi saya ada menceritakan bahwa kalau anak-anak mau tahu tentang Sumba Timur, mereka bisa lihat ke sumbaheritage.com. Mungkin Dika boleh cerita apa saja yang bisa kita lihat sih di sumbaheritage.com. Silakan Dika. Ya, terima kasih Mbak. Thank you Bang Hendrik.
sebetulnya saya dari tadi juga menyimak hanya karena sedang ada di jalan. Jadi pas waktu dipanggil saya tidak bisa merespon gitu ya. Karena sedang berkendara. Ya, terima kasih banyak, bukunya sudah digunakan gitu. Semoga nanti dapat membantu anak-anak khususnya especially Sumbanis people, and hope there will be more people to write Sumbanis culture ya. Jadi semoga lebih banyak lagi orang-orang yang menulis cerita ini, cerita-cerita dalam bahasa Sumba sehingga dapat membantu anak-anak. Nah, untuk buku-bukunya sementara ini webnya ini sementara ongoing ya, jadi sementara sedang kita develop dan memang belum launching. Nanti tentunya kalau sudah launching nanti kita akan kabari Mbak Evi dan Bang Hendrik melalui Max FM. Start ini. Ya, enggak apa-apa Mbak. Enggak apa-apa ya. Tapi memang sudah bisa digunakan sih. Hanya memang untuk buku-bukunya untuk sementara masih belum kita upload, tapi mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa kita upload semuanya. Karena masih dalam proses digitasi begitu. Nah, jadi latar belakangnya ya tujuannya cuma satu, untuk lebih banyak memperkenalkan budaya Sumba kepada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih luar biasa. Iya. Oke. Jadi ini ceritanya, Dika, Max FM itu mengadakan survei lewat Google Form. Nah, kemudian dari ratusan respon yang masuk, mereka minta cerita Sumba dong gitu. Nah, tadinya kami sempat bingung karena setahu saya jarang banget, mungkin tidak ada ya waktu itu, saya tahunya nggak ada buku cerita Sumba yang untuk anak-anak khususnya tentang budaya Sumba gitu. Akhirnya terus saya ingat waktu itu ada Ibu Eta Tara kalau nggak salah, guru dari SMA Negeri 1 Canberra. Beliau pernah posting karyanya dia, terus saya kemudian coba minta izin, nah ini aja. Kebetulan ada yang minta ya Bang Hendrik ya di survei kita. Jadi pas banget. Iya. Oke deh. Iya. Oke, mudah-mudahan sampai sejauh ini kami juga masih terima ini barangkali ada teman-teman guru atau mungkin masyarakat yang ingin mengajukan karyanya. Nanti kita akan coba untuk bantu, kemudian kita upayakan untuk bisa kita publish, Mbak Evi dan Bang Hendrik. Bang Hendrik itu pernah ngadain itu kegiatan lomba menulis, mungkin Bang Hendrik bisa share ada yang mau cari naskah gitu. Iya, baik. Keren, baik, terima kasih. Ya, masih Bang Hendrik, Mbak Evi, ya. Ya, oke, untuk pendengar, terima kasih ya Pak Dika ya sudah bergabung ya. Sudah ada ya juga yang kirim jawaban ini, Miss Evi. Ini. Oh ya, silakan Bang Hendrik. Ya, dari Yuni Sarah. Oke, halo. Katanya, itu dia anaknya. Ya. Hai Sarah. Saya pernah makan iwi sejak kecil katanya. Rasanya itu hambar katanya. Hambar, Miss Evi. Hambar. Hambar ya. Terakhir makan tahun lalu, tidak pernah ikut gali, tapi makan sampai tahun lalu masih makan tuh iwi. Rasanya hambar. Tapi kalau mama saya bikin iwinya tuh jadi enak, kami bisa suka makan itu kalau diolahnya. Oh gitu. Ya, ditambah santan gitu ya. Kemudian dicampur apa itu, kok bagi kami anak-anak itu kok enak gitu. Kami juga tidak tahu waktu kecil kalau itu ada beracun. Pokoknya ini disajikan di meja makan. Taunya enak ya. Taunya enak gitu. Sekarang ini baru tahu. Oh iya, kenapa dia mesti diolahnya lebih lama begitu ya? Yang keluarga di desa tahu ya begitu gitu. Jadi memang ada hubungannya dengan tadi, kalau salah urus bisa gatal atau bisa tadi itu macam-macam lah, seperti keracunan gitu ya, Miss Evi. Ternyata ada, seperti Bang Hendrik bilang tadi, ternyata ada cyanidanya juga ya. Ya, memang agak ngeri juga. Bisa di googling, bisa dilihat memang salah satu bahannya itu, sehingga memang ya itu tadi, kalau langsung dimakan ya bisa dibayangkan aja itu. Langsung dimakan kan bisa koit itu ya kalau banyak gitu ya. Oke, untuk adik-adik yang mau telepon, mau ngobrol dengan Miss Evi, boleh, radio kita bisa atur supaya suaranya bisa muncul. Juga yang ada di Zoom, kalau ada yang mau ngobrol dengan Miss Evi, boleh, silakan saja ya. Kalau mau kirim jawaban di 0822 47035381 ya, 0822 47035381. Silakan Miss Evi. Baik, oke, mungkin yang ada di Zoom juga atau di
menyimak lewat YouTube, kalau mau jawab silakan YouTube ya. di kolom chat ya, di komentar juga boleh. Saya belum dari tadi seperti menganaktirikan YouTube ini. Gara-gara ada Zoom, waduh. Saya coba cek juga ini di YouTube, jangan-jangan juga banyak bisa dapat komplain nih. Kalau tidak kontrol ya. Oke. Lagi pantau Om Hen dari dunia Divya. Wah, terima kasih ya. Ada juga yang lihat di YouTube. Oke, itu saja. Oke, baik. Ya. Baik, kalau gitu kita akan mulai untuk anak-anak semua, kita akan mulai membaca per halaman. Seperti biasa kita akan melatih kelancaran membaca kita atau reading fluency. Jadi kita akan membaca per kalimat ya dalam bahasa Inggris. Kalian boleh ikuti setelah Miss Evi ucapkan. Jadi jangan khawatir kalau pengucapannya masih belum benar, nggak apa-apa kok buat salah. It's okay to make mistake while you're learning. Kalau lagi belajar buat salah nggak apa-apa. Jadi ikuti saja. Jadi kalau salah-salah diikuti terus, lama-lama nanti bisa yang benar. Oke, siap-siap. Miss Evi akan mulai membacakan per kata ya. Per kalimat, sorry. Alright. Okay, so I will be reading the English page 1. Okay, siap diulangi ya di rumah ya. Once upon a time, there was a famine happened in Sumba. Silakan diulang. Once upon a time, there was a famine happened in Sumba. Suatu ketika terjadi bencana kelaparan di tanah Sumba. Thousands of locusts strode the crops of the farmers, causing the harvests to fail. Thousands of locusts attacked the crops of the farmers, causing the harvests to fail. Thousands of locusts strode the crops of the farmers, causing the harvests to fail. Nah, ada yang ini, kayaknya screen-nya kecoret ya. Saya share screen dari ulang ya. Hama belalang menyebabkan para petani gagal panen. Thousands of locusts attacked the crops of the farmers, causing the harvests to fail. The locusts' attack also gave bad impact to the people who live in Lambanapu. Akibat hama belalang turut dirasakan oleh penduduk Lambanapu. They ran out of food supply. Persediaan bahan makanan habis. People were panicked, thinking of how they will find food. Orang-orang bingung mencari makan. Seeing this, the religious leader of that time, Boku Wunang Tara Andung, asked the people to go with him into the forest. Melihat hal itu, Boku Wunang Tara Andung, pemimpin keagamaan di masa itu, mengajak orang-orang untuk pergi bersamanya masuk ke dalam hutan. Seeing this, mohon ini bantuannya, kayaknya ada yang screen-nya dicoret-coret ya. Nah, jadi saya tidak bisa melihat layarnya kalau
screen-nya dicoret. All right, let's do this. Long time ago, silakan diulang di rumah ya. Long time ago, their ancestors were used to find alternative food sources in the forest. Long time ago, their ancestors were used to find alternative food sources in the forest. Dulu nenek moyang mereka biasa mencari makanan di hutan. Before leaving their village, Boku Wunang performed a Marapu ritual. Marapu is the ancient religious belief of the Sumbanis. Sebelum meninggalkan desa, Boku Wunang melakukan ritual Marapu. Marapu adalah agama zaman nenek moyang yang dipercaya oleh masyarakat Sumba. Kita baca ulang ya, silakan ikuti setelah saya. Before leaving their village, Boku Wunang performed a Marapu ritual. Marapu is the ancient religious belief of the Sumbanis. Sekarang kita baca satu kalimat ya tanpa jeda, terutama untuk kakak-kakak yang SMP dan SMA, boleh ikuti setelah saya langsung ya, dengan kecepatan atau pace yang sama dengan saya, jika bisa. Before leaving their village, Boku Wunang performed a Marapu ritual. Marapu is the ancient religious belief of the Sumbanis. The ritual is called Hamayangu. The ritual is called Hamayangu. Boku Wunang asked for guidance from the god. Boku Wunang asked for guidance from the god. Sebelum berangkat, Boku Wunang melakukan Hamayangu. Ia meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Hamayangu ritual usually performed using a rooster as a sacrifice to the god. Ritual Hamayangu biasanya dilakukan dengan menggunakan ayam jago atau ayam jantan sebagai pengorbanan yang diberikan kepada para dewa. During the Hamayangu ritual, Boku Wunang foresaw a good thing. Selama proses Hamayangu, Boku Wunang meramalkan akan ada sesuatu yang baik yang terjadi. During the Hamayangu ritual. Silakan diulang. During the Hamayangu ritual, Boku Wunang foresaw a good thing. Sudah diulang? Boku Wunang foresaw a good thing. Boku Wunang told the people that the god has given his permission for the people to succeed in finding what they need to find. Boku Wunang mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan telah memberikan izinnya bagi orang-orang supaya berhasil mendapatkan sesuatu yang memang mereka sedang cari. Ulang yuk. Boku Wunang told the people that the God has given his permission for the people to succeed
for the people to succeed in finding what they need to find. In finding what they need to find. So they went into the forest. So they went into the forest. Akhirnya mereka pergi masuk ke dalam hutan. Guided by the premonition that Boku Wunang saw in the Hamayangu ritual, he then asked the people to dig the soil and looked for something that is hidden in it. Berbekal dengan petunjuk yang diperoleh Boku Wunang yang dilihatnya dalam ritual Hamayangu, Boku Wunang kemudian meminta orang-orang untuk menggali tanah dan mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah tersebut. Sekarang kita ulang bahasa Inggrisnya yuk. Guided by the premonition that Boku Wunang saw, in the Hamayangu ritual, he then asked the people to dig the soil and looked for something. To dig the soil and looked for something that is hidden in it. That is hidden in it. Sekarang kita coba baca satu kalimat panjang ini ya. Ini agak panjang tapi kita coba yuk. Guided by the premonition that Boku Wunang saw in the Hamayangu ritual, he then asked the people to dig the soil and looked for something that is hidden in it. Boku Wunang meminta warga menggali sesuatu yang tertanam di dalam tanah. They need to look for something brown, roundish thing with some sort of hair. They need to look for something brown, roundish thing with some sort of hair. Sekarang tanpa jeda yuk kita baca. Kita coba ya. They need to look for something brown, roundish thing with some sort of hair. Bentuknya bulat, berwarna kecoklatan, dan berambut. The people of Lambanapu finally succeed in gathering the brown, roundish thing. They gathered a lot of them. Apa yang mereka cari akhirnya terkumpul banyak. Kita ulang yuk baca bahasa Inggrisnya. The people of Lambanapu finally succeeded in gathering the brown, roundish thing. The brown, roundish thing. They gathered a lot of them. The people of Lambanapu finally succeeded in gathering the brown, roundish thing. They gathered a lot of them. Boku Wunang then asked the people to put the stuffs they had found under a huge tree. Boku Wunang then asked the people to put the stuffs they had found under a huge tree. Boku Wunang meminta mereka menaruhnya di bawah pohon besar. Afterwards, Boku Wunang performed another Hamayangu ritual
to show their gratitude to the gods. Lalu Boku Wunang melakukan hamayangu untuk mengucap syukur. Kita ulang sekali lagi yuk bahasa Inggris ya. Afterwards, Boku Wunang performed another hamayangu ritual to show their gratitude to the gods. The thing they got from digging the ground of the forest were then taken to their village. The thing they got from digging the ground of the forest were then taken to their village. Hasil galian mereka bawa ke kampung. Boku Wunang asked the people to peel and slice that thing. Boku Wunang asked the people to peel and slice that thing. Boku Wunang meminta penduduk mengupas dan mengiris apa yang baru saja mereka bawa. Suddenly, a boy cried loudly, and people were surprised to hear that crying sound. Namun tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak yang mengejutkan semua orang. Suddenly, a boy cried loudly, and people were surprised to hear that crying sound. Why are you crying? Asked the Boku Wunang. Why are you crying? Asked the Boku Wunang. Mengapa kamu menangis? Tanya Boku Wunang. Then in Sumbanese dialect, the boy answered, Da badi boku dirakatiyuya. Lalu dalam bahasa Sumba, anak laki-laki itu kemudian menjawab, Da badi boku dirakatiyuya. The boy said that he felt itchy and felt like he was being rubbed by sharp thorns. Anak itu kemudian berkata bahwa dia berasa gatal dan rasanya seperti dia sedang diusap-usap dengan banyak sekali duri yang tajam. The boy said that he felt itchy and felt like he was being rubbed by sharp thorns. It turned out that the boy was not alone. Others had felt the same way too. Ternyata bukan hanya anak laki-laki itu, banyak juga yang merasakan hal yang sama. Kita ulang ya bahasa Inggrisnya ya. It turned out that the boy was not alone. Others had felt the same way too. Boku Wunang laughed. Boku Wunang tertawa. Ah, I see. The sap of the iwi has touched your skin, and that will be why you feel that way. Ah, saya mengerti. Kamu terkena getah iwi yang menyentuh kulitmu. Itu mengapa kamu merasa demikian. Boku Wunang then gave a bit of salt and dried coconut to those who felt pain. Boku Wunang kemudian memberikan sedikit garam dan juga kelapa kering kepada mereka yang sedang kesakitan. Kita ulang yuk. Boku Wunang then gave a bit of salt and dried coconut to those who felt pain. Boku Wunang asked the people to chew the dried coconut and salt first, then applying it to the irritated skin. Boku Wunang kemudian meminta orang-orang untuk mengunyah kelapa kering dan garamnya terlebih dahulu, baru kemudian mengoleskannya pada kulit yang
yang terasa sakit dan gatal. Not long after that, the pain and the itch was gone. Tidak lama kemudian, rasa sakit dan gatalnya hilang. Boku Wunang asked the people to dry the iwi first, and then soak the iwi in a stream for a few days. Boku Wunang meminta warga untuk menjemur dan merendam iwi selama beberapa hari di sungai. Kita ulang yuk bahasa Inggrisnya. Boku Wunang asked the people to dry the iwi first, and then soak the iwi in a stream for a few days. It needs to be soaked in a flowing water of the stream so that the toxin and the sap of the iwi will go away. Selama direndam, iwi dibolak-balik supaya racun dan getah iwi hilang. It needs to be soaked in the flowing water of the stream so that the toxin and the sap of the iwi will go away. Jadi iwinya perlu direndam di air mengalir di sebuah sungai ya, sebuah sungai kecil, sehingga nanti racun-racunnya dan juga getah dari iwi bisa pergi. It needs to be soaked in a flowing water of the stream so that the toxins and the sap of the iwi will go away. Then the process will be repeated before finally being dried under the sun. Kemudian iwi yang sudah direndam dijemur lagi sampai benar-benar kering. Proses ini kemudian diulang sebelum akhirnya iwi dikeringkan atau dijemur di bawah matahari. Tahu lagi bahasa Inggrisnya? Then the process will be repeated before finally being dried under the sun. Boku Wunang, to express their gratitude to the gods, Boku Wunang performed another hamayangu. To express their gratitude to the gods, Boku Wunang performed another hamayangu. Untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada para dewa atau para Tuhan, Boku Wunang kemudian melakukan kegiatan hamayangu yang lain. The people gathered the dried iwi. Orang-orang mengumpulkan iwi yang sudah dikeringkan. The people gathered the dried iwi. They then were allowed to take the dried iwi to be cooked and stored as their food supply. They then were allowed to take the dried iwi to be cooked and stored as their food supply. Warga kemudian diperbolehkan untuk mengambil iwi yang sudah dikeringkan untuk dimasak dan disimpan sebagai bahan makanan cadangan. Since then, the people of Lambanapu has never encountered another famine again. Setelah saat itu, warga Lambanapu tidak pernah menghadapi kelaparan lagi. Iwi or umbi gadung, or in English we call it as yam tuber, is one of the main food source of Sumba Timur a long time ago. Iwi widely grows in the forests of East Sumba. In the old days, iwi was usually harvested around August to October, as on those times, Sumba Timur had very low rainfall and causing drought that usually lead to famine. In those times, iwi became an alternative source of food that helps the people overcoming hunger. This plant's bulb
is the part that can be eaten by human. However, iwi is known for having toxin. Iwi needs to be carefully processed before being consumed to avoid dizziness or even vomiting. It is usually sliced first and then soaked in running water for days and then dried. This process needs to be done for a few times before it is safe to be consumed. Iwi atau ubi gadung merupakan salah satu bahan makanan di Sumba Timur. Iwi tumbuh liar di hutan. Pada masa lalu, iwi banyak dipanen di bulan Agustus hingga Oktober karena pada bulan-bulan ini di wilayah Sumba bagian timur mengalami kekeringan dan memiliki curah hujan sedikit. Pada masa-masa seperti itu, iwi menjadi bahan makanan penolong bagi warga. Saat ini, iwi sudah banyak ditanam di ladang. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman beracun. Jika tidak berhati-hati mengolahnya, bisa merasakan pusing dan muntah setelah memakannya. Setelah diiris tipis-tipis, biasanya iwi dimasukkan ke dalam karung dan direndam di dalam sungai selama beberapa hari untuk menghilangkan racunnya. Kemudian baru dikonsumsi. So, Bang Hendrik, that will be the end of the story. Itu adalah akhir dari ceritanya. Sebelum kita selesai, mungkin saya mau ngundang Kak Sarah ya. Kak Sarah boleh cerita nggak? Boleh cerita nggak? Boleh dalam bahasa Indonesia. Tadi kenapa sih iwi itu perlu diproses dulu sebelum sebelum bisa dimakan? Saya buka untuk unmute ya, di unmute dulu Kak Sarah. Sarah boleh unmute? Belum tentu mereka tahu loh anak-anak sekarang ini. Iya. Ya. Tahu nggak ya? Ini karena generasi yang muda-muda nih, tahu nggak iwi? Sarah pernah makan iwi kah? Ya. Pernah. Rasanya bagaimana Sarah? Boleh cerita? Enak. Hambar. Enak katanya Bang. Hambar ya. Baik, terima kasih Sarah. Baik Bang Hendrik, itu sudah selesai ceritanya. Silakan Bang Hendrik. Baik, terima kasih Miss Evi ya. Dan untuk pelajaran hari ini, wah ini seru banget. Ya seru banget, kita sudah mulai pakai Zoom ya. Terima kasih yang bergabung, ada Yulia, Parama, Delva, kemudian Indriati, kemudian ada Kalista, Naura, ada Al Hakim ya, ada Yudi. Terima kasih banyak sudah bergabung di Zoom. Nah, mudah-mudahan minggu depan ini karena ya link Zoom-nya baru tadi. Kita maaf yang bisa ini. Ya, jadi kalau mungkin kita sudah bisa prepare agak lama sehingga kita bisa promonya lebih cepat ya. Siapa tahu dengan begini anak-anak mau belajar ya, dan bisa jadi ada chit-chat besok-besok ini dengan Miss Evi di Zoom atau mau telepon atau mau kirim WA silakan ya. Di Zoom ya ada juga yang tadi kasih komentar di di YouTube ya via live chatnya. Terima kasih banyak Miss Evi. Jadi minggu depan kita tetap mulai jam 5 sore ya. Boleh ya, jadi tidak terlalu malam buat anak-anak ya. Baik. Sampai jumpa lagi. See you next week everyone. Terima kasih. Thank you for having me. Thank you Bang Hendrik. Bye. Bye. Selamat malam ya. Selamat malam. Ya, pendengar, itu akhir dari acara kita. Selamat malam untuk Anda. Terima kasih semuanya. Saya juga pamit. Selamat malam. Ibu-ibu dong ada omong tentang vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui. Ternyata ibu hamil dan ibu menyusui dong banyak yang belum divaksinasi.